Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari, di mana pada malam ini kita akan berbicara tentang kemurnian hati dalam mengasihi Yesus. Dalam Markus pasal 14 ayatnya yang ketiga dikatakan demikian, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Kita tahu bahwa minggu ini adalah minggu Prapaskah, minggu sengsara Yesus, ya, yang dalam bahasa Latin dikenal dengan Minggu Pasio atau Minggu Sengsara, yang akan kita peringati nanti puncaknya kesengsaraan Yesus pada kematiannya di hari Jumat Agung. Dia mati tersalib. Nah, ayat yang saya tadi bacakan itu merupakan peristiwa yang sangat bersifat monumental menjelang Yesus ditangkap, Yesus disiksa, dan pada akhirnya mati. Nah, kita bertemu dengan satu kisah seorang perempuan yang ada di Betania dan sekonyong-konyong atau dengan tiba-tiba datang menemui Yesus dan mengurapinya dengan minyak narwastu. Bapak Ibu Saudara, nama perempuan ini di dalam Yohanes pasal yang ke-12 itu disebutkan adalah Maria, saudara dari Marta dan Lazarus. Apa yang dilakukan oleh Maria di sini? Ya, dia menuangkan atau mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Ada istilah di situ dikatakan minyak narwastu murni. Ya, pada waktu itu memang minyak ini sangat mahal dan jarang ditemukan. Karena jarang dan susah ditemukan, banyak sekali orang mempalsukan minyak ini, ya, dan itu sangat sulit dicari mana yang asli. Sehingga penulis kitab Injil Markus itu memberikan tambahan kata murni, ya, minyak narwastu yang murni, karena memang itu minyak yang asli, tidak ada campuran, dan minyak itu sangat mahal. Kalau kita membaca bagian-bagian seterusnya, itu ada salah satu murid yang protes dengan tindakan Maria dan mengatakan itu sebenarnya bisa dijual 300 dinar, uangnya bisa dibagikan kepada orang miskin, seperti itu. Tapi kita tidak bahas itu, kita hanya bahas bagaimana Maria memiliki hati yang murni dalam mengasihi Yesus. Hati yang murni itu dia ekspresikan dengan pengorbanannya, mencurahkan minyak narwastu yang mahal itu, yang murni, yang mahal itu. Minyak narwastu yang murni, yang mahal, menggambarkan murninya hatinya di dalam mencintai dan mengasihi Yesus. Ini poin penting. Ketika kita melihat bagian ini, kita harus melihat bagaimana seorang Maria ini hatinya tidak terkontaminasi dengan kepentingan pribadi dalam mengasihi Yesus. Dia dengan rela, dia dengan ikhlas, dengan penuh pengorbanan mengurapi Yesus. Itulah yang bisa dia lakukan sebagai bentuk mewujud nyatakan hati yang murni dalam mencintai Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah engkau mencintai dan mengasihi Yesus? Tentu kita bisa mengatakan dengan gampangnya, ya, saya mencintai dan mengasihi Yesus. Pertanyaan berikutnya, apakah cinta kita, kasih kita kepada Kristus Yesus adalah kasih yang murni, yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan pribadi? Kita mencintai Yesus karena bla 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 bla, kita punya kepentingan pribadi yang kita ingin supaya Yesus bantu. Apakah seperti Maria ini, dia benar-benar mencintai Yesus tanpa ada maksud lain, tanpa ada
embel-embel lain atau tujuan-tujuan lain yang tentu saja hanya terarah kepada diri sendiri. Mari kita merenungkan siapa kita, menjelang kita memikirkan, menghayati peristiwa kematian Kristus. Kita mengasihi Yesus dengan sepenuh hati kita. Pertanyaannya, kita mengasihi Dia, mengasihi Yesus dengan cinta yang seperti apa? Dengan kasih yang seperti apa? Lalu perbuatan apa yang sudah kita lakukan sebagai wujud nyata kita mencintai Yesus? Seorang Maria, cintanya murni, kasihnya murni, semurni minyak narwastu itu dia wujud nyatakan dengan mengurapi Yesus. Tentu saja kita tidak perlu melakukan hal seperti yang Maria lakukan, tapi yang paling penting, apakah cinta kita kepada Kristus adalah cinta yang murni? Kalau itu, lalu apa yang kita perbuat sebagai wujud nyata cinta kita yang murni kepada Kristus? Karena Dia atau karena Kristus sudah memberikan segala-galanya untuk kita. Biarlah menjelang kematian Kristus yang akan kita peringati pada Jumat Agung mendatang, kita semakin menghayati dan memurnikan kembali motivasi kita mencintai Yesus, memurnikan kembali cintanya kita kepada Kristus. Dan kita rindu supaya dalam cintanya kita kepada Kristus ada yang diwujud nyatakan sebagai bentuk kita mencintai Dia yang sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut peristiwa kematian Kristus pada Jumat Agung mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.